Di kawasan inti Nirwana, suasana dingin merasuki setiap sudut langit dan bumi ini. Biasanya, area ini adalah area terlarang mutlak, kecuali kesepian yang abadi selamanya. Tidak ada rona lagi. Siu. Pada saat tertentu, terdengar suara angin kencang di ruang ini, dan kesepian itu tiba-tiba pecah. Saya hanya bisa melihat di kejauhan, kabut tebal terkoyak dan terbuka, dan beberapa siluet terbang melintasi langit dengan cepat. Siluet ini penuh dengan sinar cahaya yang berkedip-kedip. Di bawah selubung sinar cahaya ini, seolah-olah udara dingin di angkasa tidak bisa terkikis. Siluet ini, 3 orang di depan mereka, adalah Qin Yichen, leluhur tua Lei Yao, dan Wu Xiao. Kabut semakin ringan dan semakin lemah. Sepertinya kita hampir mencapai intinya. Leluhur tua Lei Yao melirik ke sekeliling, lalu berbisik ke sisi Qin Yichen. Qin Yichen mengangguk. Di sepanjang rute di peta kuno, mereka hampir tidak menghadapi serangan roh jahat di sepanjang jalan, dan setelah seharian lewat, mereka juga secara bertahap mencapai ujung garis itu. Setelah menyentuh gambar kuno di dadanya, Qin Yichen tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan ekspresi bersemangat muncul di matanya. Di area inti ini, apakah benar ada pohon ilahi nirwana, dan buah dewa yang dapat menyentuh ambang alam surga? Sebelum Wu Xiao memberitahunya, apakah ada pesan untuk komunitas di sini? Apakah itu benar? Tidak ada yang bisa memastikan semua ini, tetapi Qin Yichen mereka telah datang ke sini, dan mungkin mereka akan menyentuh rahasia nirvana yang paling misterius. Tidak ada yang tahu bagaimana gambar kuno ini muncul, tetapi Qin Yichen merasa bahwa rahasia ini mungkin memerlukan gambar kuno ini untuk dibuka. Tunggu sampai kita menemukan sesuatu yang tidak biasa, jangan lanjutkan. Tatapan leluhur tua Lei Yao melirik ke belakang, dan transmisi suara segera berkata. Qin Yichen ragu-ragu sejenak. Ini adalah kedua kalinya leluhur guntur tua mengingatkannya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang diketahui leluhur guntur tua? Di tanah nirvana, ada tubuh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan di antara mereka, tidak ada kekurangan keberadaan yang kuat seperti senior Ai. Melihat ekspresi Qin Yichen, leluhur tua setan petir sepertinya menebak apa yang dia pikirkan. Dia menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh pada transmisi suara yang terakhir. Roh jahat yang kita temui sebelumnya hanyalah tingkat pembangkit tenaga listrik teratas alam manusia. Aku khawatir. Setelah mendengar ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan ekspresi muram tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia sudah memahami kekhawatiran leluhur tua. Di area aneh ini, tidak semua pembangkit tenaga listrik akan hilang sama sekali setelah mati. Beberapa eksistensi yang kuat pada akhirnya akan menjadi pengubah aroma di bawah pengaruh pasukan khusus. Roh jahat. Namun, di sepanjang jalan, roh jahat paling kuat yang mereka temui bukanlah tingkat pembangkit tenaga listrik teratas alam manusia. Mungkin, banyak dari roh jahat ini diubah oleh pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi. Tetapi mereka mulai dari tidak pernah bertemu alam bumi hingga roh jahat. Seperti yang dikatakan leluhur tua iblis guntur, keberadaan puncak, jalan mereka lengkap. Bahkan jika itu direduksi menjadi roh jahat, saya khawatir itu juga merupakan keberadaan tingkat alam bumi. Saya belum bertemu mereka sampai sekarang. Saya khawatir hanya ada satu kemungkinan. Mereka semua berkumpul di satu tempat. Qin Yichen merasa bahwa, mungkin, tempat itu adalah tempat yang akan mereka jelajahi. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik top biasa, ketika Anda bertemu dengan roh jahat tingkat pembangkit tenaga listrik manusia, hampir tidak ada kemungkinan untuk mengalahkan mereka. Kaisar ini hanya dapat mengandalkan basis kultivasi yang luar biasa untuk meledakkan mereka lagi dan lagi. Namun, itu tidak dapat sepenuhnya dimusnahkan, dan begitu Anda bertemu evil spirit dalam kondisi ekstrim, saya khawatir bahkan kaisar besar pun akan merasa sangat licik. Apalagi Nirvana Land sudah ada sejak lama. Tidak diketahui berapa banyak puncak yang terkubur di dalamnya dan berapa banyak roh jahat alam bumi yang lahir. Saya akan berhati-hati. Qin Yichen juga dengan hati-hati mengangguk untuk mengingatkan leluhur tua monster guntur. Dia tahu bahwa leluhur tua iblis guntur sama sekali bukan tebakan acak, kekhawatirannya kemungkinan besar ada. HMPH, anak itu menghitung kita lagi. Di belakang 3 orang. 5 kaisar juga merasakan perubahan halus pada nafas Qin Yichen. Mereka telah melihat cara yang terakhir, dan mereka memiliki intuisi. Anak ini pasti merencanakan sesuatu di dalam hatinya. HMPH, jika dia berani memainkan rencana licik dan intrik lagi, kami akan membunuhnya secara langsung. Pipi mendengus dingin, Rod. Mereka mengikuti leluhur tua iblis guntur, dan mereka tidak menemukan roh jahat yang kuat di jalan, yang memberitahu mereka bahwa yang terakhir tidak berbohong kepada mereka. Selama mereka membawa mereka ke tujuan mereka, jika Qin Yichen berani marah, mereka benar-benar dapat membunuh yang terakhir dengan kekuatan absolut. Bahkan jika ada 2 penguasa untuk berurusan dengan Wu Xiao dan leluhur guntur, mereka memiliki cukup 3 kaisar agung untuk bekerja sama melawan Qin Yichen. Menurut pendapat mereka, 3 orang bekerja bersama, yang terakhir tidak bisa bersaing dengan mereka. Jika tidak,
leluhur tua tidak akan mengambil inisiatif untuk mundur saat menghadapi ancaman mereka. Setelah tanpa hambatan di sepanjang jalan, kecepatan Qin Yichen akhirnya mulai melambat sekitar setengah hari kemudian. Saat ini, kabut tebal di ruang ini menjadi tak terbayangkan. Tanah di bawah mereka menunjukkan warna hitam, dan napas kuno dan sunyi meresap darinya, membuat bagian antara atmosfer tertekan asli surga dan bumi ini tampak lebih bermartabat. Setelah memasuki area ini, Qin Yichen dapat dengan jelas merasakan bahwa udara dingin antara surga dan bumi tampaknya menjadi lebih intens. Seharusnya ada di sini, leluhur tua Lei Yao dan Wu Xiao saling memandang, dan segera jatuh ke puncak tunggal, dengan mata tajam melirik ke arah lain. Itu adalah, berdiri di puncak yang sepi, matanya tiba-tiba terbuka. Ketika matanya tertuju ke depan, pupil Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan di matanya, ada sentuhan keterkejutan. Pada beberapa lusin li di depan, ruang itu terdistorsi, dan yang lebih mengejutkannya adalah bahwa distorsi ruang semacam ini bukan hanya area kecil. Dengan pandangan sekilas, ruang yang terdistorsi telah menyebar ke ujung pandangannya, sepertinya tidak ada akhir. Dalam benak Qin Yichen dan leluhur tua Lei Yao dan yang lainnya, ruang terdistorsi semacam ini tidak dapat dilakukan oleh manusia. Sua. Hai. Di Qin Yichen, mereka baru saja jatuh, dan dengan suara angin bertiup, Niu Xiaotian dan yang lainnya juga dengan cepat bergegas. Mereka sedikit bingung. Namun, mengikuti mata Qin Yichen, 5 raja tubuhnya juga tertahan di tempatnya.